memang perlu adanya usaha yang sangat komparatif dari masing-masing pihak untuk mencegah terjadinya kebocoran data yang mana nanti dapat menimbulkan kesempatan ya terhadap titik lemah dari sebuah sistem itu, sehingga nantinya apabila ditemukan titik lemah tersebut dapat diupayakan untuk melakukan perbaikan dalam hal penguatan terkait dengan keamanannya. Lah, adapun untuk standar keamanan data di dalam RME ini, yang pertama terkait dengan landscape keamanan data RME, yaitu terkait dengan aturan. Yang kedua, yaitu terkait dengan strategi keamanan datanya. Yang ketiga, yaitu tindakan pengelolaan kebijakan keamanan. Yang keempat, terkait dengan keamanan teknologi, keamanan data RME-nya. Yang kelima, yaitu penanganan insiden dari data RME-nya. Nah, dalam peraturan terkait dengan keamanan data RME ini kurang lebih ada 4 ya. Yang pertama terkait dengan Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022 ya, yang ini baru saja kurang lebih masih usia muda. Yang kedua terkait dengan HIPAA, yaitu Health Insurance Probability dan Accountability Act. Yang ketiga yaitu terkait dengan GDPR, yaitu General Data Protection Regulation. Yang keempat yaitu mungkin adanya suatu peraturan lokal seperti yang ada di dalam Satu Sehat, BPJS, Dinas Kesehatan, dan seterusnya. Nah, ini kurang lebih adalah template terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang mana di tanggal 17 Oktober ya, yaitu Undang-Undang PDP ini diundangkan. Nah, sehingga mulai berlakunya itu semua pihak dalam segala proses data pribadi wajib menyesuaikan terkait dengan ketentuan, baik itu pemeriksaan data pribadi berdasarkan Undang-Undang PDP yang paling lama 2 tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Nah, di dalam masa peralihan 2 tahun ini, semeluruhnya diharapkan untuk melakukan penyesuaian aktivitas dari proses data pribadi itu sesuai dengan aturan dan kebijakan, sehingga perlu adanya sebuah persiapan SDM untuk membantu pemenuhan kepatuhan tersebut. Selain itu, diharapkan untuk mematuhi adanya penerapan dari undang-undang itu sendiri. Nah, pada tanggal 17 Oktober kemarin, ya tahun 2024 kemarin, ini penegakan terkait dengan Undang-Undang PDP ini mulai berlaku efektif, ya, mulai dari seluruh proses peralihan tersebut, sehingga diharapkan kegiatan ini nanti memastikan kebijakan terkait implementasi dan evaluasi untuk memastikan seluruh fasilitas berhak untuk melindungi subjek data pribadinya. Nah, adapun resiko terkait hukum dalam implementasi Undang-Undang PDP ini yaitu pelanggaran ketidakpatuhan, yang mana nantinya ini mulai dari pemrosesan, prinsip, serta kewajiban dalam hal untuk pengendalian, yang mana dapat menimbulkan sanksi administratif. Sanksi administratif. Selain itu, di dalam Undang-Undang PDP ini nantinya dapat mengatur terkait dengan larangan, baik itu dalam hal untuk pemerolehan, pengumpulan yang tidak sah, atau pengungkapan atau pengaksesan. Hal ini nantinya dapat menimbulkan pidana, ya, mulai dari masa penjara maupun tahanan, sehingga ini nantinya dapat menimbulkan sengketa dari berbagai pihak. Nah, apa yang berubah dengan adanya Undang-Undang PDP ini dalam proses keamanan data? Yang pertama yaitu terkait dengan mindset atau budaya, yang mana sebelumnya ini data pribadi menjadi aset dalam suatu organisasi, yang mana data itu dikumpulkan sebanyak-banyaknya dan disimpan di dalam organisasi tersebut secara sepihak, tanpa ada pertukaran data. Jadi hanya di dalam lingkup unit kerja tersebut atau organisasi tersebut. Nah, dengan adanya implementasi terkait dengan perubahan Undang-Undang PDP ini,
data pribadi tersebut menjadi sebuah amanah, dalam hal ini pengolah data, yang mana pengolah data itu dilakukan berbagai pertukaran, sehingga menjadi sebuah tanggung jawab dan akuntabel, ya, yang mana nantinya ini dapat dimanfaatkan sebagai subjek data yang memiliki hak atas data pribadi tersebut, ya, yang mana nantinya korporasi atau badan bertanggung jawab secara hukum. Sebentar. Sebentar ya. Butuh waktu 2 menit lagi. Kesadaran Kesadarannya ini masih cukup minim ya, tidak adanya sebuah tim dalam hal untuk pengawasan, ya belum terbangunnya kesadaran, serta minimnya adanya kompetensi dari PDP tersebut, ya mana biasanya itu tiap orang itu tidak aware ya dengan data pribadinya. Misalkan kalau kita ambil contoh mungkin tidak jauh-jauh, apa itu mungkin akun SIA ya, akun SIA-nya teman-teman ini saling sharing password dan lain sebagainya. Yang mana nantinya itu kalau kita buka di dalam aplikasi SIA itu adalah menyimpan sebuah data ya, mulai dari NIK, nama orang tua dan lain sebagainya lah. Itu adalah sebuah kecerobohan dari masing-masing individu, yang mana data tersebut nantinya juga bisa disalahgunakan karena mengandung memuat informasi-informasi penting ya, sehingga nantinya bisa disalahgunakan. Nah, sesudah itu dengan adanya perubahan terhadap implementasi PDP ini, termasuk dari sumbernya, mulai dari penunjukan unit tim ya, memiliki sebuah program awareness ya, sehingga adanya perubahan perilaku yang tadinya tidak aware, sekarang setelah dilakukan pelatihan dan sebagainya, itu sudah memiliki pemahaman atas pentingnya keamanan data. Nah, lalu adanya sebuah perubahan terkait dengan kebijakan dan prosesnya, ya karena kalau misalnya kemarin itu minim sebuah kebijakan maupun prosedural yang berkaitan dengan tata data, sehingga segala prosesnya itu cenderung dilakukan secara tertutup. Ya, apabila tertutup maka kita itu sebagai pelaksana yang di bagian bawah itu akan mengalami sebuah kebingungan karena arah dan tujuannya ini kurang jelas. Sehingga dengan adanya perubahan ini terbentuknya sebuah visi dan misi secara terstruktur dan terorganisir. Ya, sehingga tersedianya sebuah kebijakan, ya. Kebijakan dan arah mana yang nantinya akan kita ikuti. Ya, lalu adanya bantuan terkait dengan teknologi ya, karena teknologi ini cukup sangat bagus ya, tapi juga bisa memberikan dampak yang buruk apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu perlu adanya bagian dalam hal ini untuk integral atau pembuatan pemanfaatan teknologi baik dari segi data protection-nya, desainnya, ya sehingga nantinya dalam hal ini teknologi ini dapat menjadi bagian dari solusi dalam hal penerapan PDP ini. Nah, ini kalau misalkan kita lihat tantangan dalam hal untuk proses implementasinya ya. Ini kalau secara internal nantinya dapat dilakukan pertukaran antar divisi ya. Nah, kalau yang ini secara internal mungkin divisi 1 A, B, C dan seterusnya. Nah, ini bisa juga nantinya itu dapat diterapkan terkait dengan subjek data antara perusahaan dan subjek data. Nah, atau bisa juga lintas subjek. Ya, lintas subjek dalam hal ini perusahaan atau vendor ya. Nanti tergantung dari hal ini, apabila ini diterapkan maka seluruh komponen yang terlibat harus wajib untuk menjaga kerahasiaannya. Tidak hanya semerta-merta salah satu pihak yang dapat bertanggung jawab. Jadi seluruh pihak yang menyimpan data pribadi ya, itu semuanya wajib untuk bertanggung jawab. Sehingga nantinya yang terakhir adalah review ya, atau terkait dengan kepatuhan masing-masing perusahaan dalam hal untuk melindungi
datanya. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan peraturan HIPAA, yang mana perlindungan privasi dan keamanan informasi kesehatan, yang mana ini nantinya adalah digunakan untuk pengungkapan informasi kesehatan yang tanpa izin. Ya, jadi nanti dilakukan pembatasan sehingga memberikan hak akses untuk mengontrol informasi kesehatannya. Nah, sehingga perlu adanya langkah-langkah teknis terkait dengan administratif yang tepat guna dalam hal ini untuk melindungi keamanan informasi kesehatan, termasuk melakukan inskripsi, kontrol akses, dan pemantauan secara aktif. Nah, untuk kewajiban dalam hal pengolah data ini, probabilitasnya seperti asuransi kesehatan, yang mana hal ini dapat digunakan untuk memberikan perlindungan kepada individu yang pindah dari satu rencana asuransi kesehatan ke kesehatan yang lain, yang mana menggunakan standar yang sama, yaitu FHIR, yaitu Fast Health Interoperability Recording Research. Ya, FHIR ini teknologi ini yang mana digunakan untuk melakukan proses pertukaran data antara instansi. Ya, kalau mungkin dari contoh kasusnya yaitu Satu Sehat. Kalau nggak tahu Satu Sehat itu dulu itu adalah Peduli Lindungi, ya Peduli Lindungi saat masa-masa COVID, yang mana itu dipergunakan untuk melakukan pertukaran data dari kalau cek lab, ya lab langsung muncul sertifikat labnya dan sebagainya. Nah, lalu adanya penegakan dan sanksi. Ya, jadi kesehatan yang tidak menerapkan terkait dengan perlindungan privasi ini yang menggunakan HIPAA ini nantinya akan dikenakan denda. Nah, lalu selanjutnya yaitu terkait dengan peraturan General Data Protection Regulation atau GDPR, yang mana memiliki hak secara individu memperjelas bahwa data pribadi itu milik individu, termasuk hak untuk mengakses data, hak untuk memperbaiki data yang tidak akurat, hak untuk dilupakan atau penghapusan data, dan hak untuk mentransfer ya penyajian data ke layanan lain. Nah, dalam hal ini pengolah data ini memiliki kemampuan yang adil ya dalam hal ini untuk lebih memperketat dalam hal pengolahan data, termasuk dalam organisasi atau perusahaan, dalam hal untuk mengumpulkan dan mengolah data pribadi. Ya, pengolahan data pribadi ini harus memberikan informasi yang jelas dan transparan ya kepada setiap individu. Jadi kurang lebih tidak boleh diperjualbelikan secara bebas dan seenaknya. Jadi kalau kalau kita tahu dulu itu kan ada data bocor ya sebetulnya itu kan tidak boleh untuk dijualbelikan ya karena memang untuk 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 keamanan seharusnya nggak boleh karena data itu kita itu kalau kalau sampai data itu bocor maka seluruh histori yang pernah kita lakukan di menggunakan data tersebut itu akan ketahuan. Jadi pola mungkin kalau dari segi kesehatan, maka nanti misalkan kesehatan orang ini mungkin apa sih penyakit-penyakitnya, riwayat-riwayatnya, obat apa yang pernah diminum, dan lain sebagainya. Kalau itu sudah elektronik. Jadi eh, banyak banyak bagusnya dan banyak takutnya, karena ya itu tadi sangat berimbang. Nah, ini ada peraturan secara lokal ya, mungkin dari segi peraturan internal ya. Ya, mungkin nanti apa namanya bisa diadopsi dari beberapa peraturan yang saya sebutkan tadi. Nah, ini ada HITRAS ya. Jadi HITRAS itu adalah informasi trust alien, yang mana ini sebuah organisasi yang mengatur seluruh industri perawatan kesehatan, yang mana diciptakan adalah JSPR, suatu kerangka untuk memverifikasi ya keamanan data perawatan kesehatan. Nah, yang ini mengadopsi dari juga ISO 27000 dan IPA, ya, sehingga menciptakan sebuah kerangka keamanan yang sangat komprehensif. Nah, ini merupakan contoh timeline terkait dengan bagaimana kita untuk mendapatkan sertifikat dari trust ini, yang mana awalnya dimulai dari skop identifikasinya, lalu
penentuan asesmennya, validasinya, lalu testing dan validasi, lalu mendaftarkan, ya, lalu ada proses reviewnya, dan yang terakhir terkait dengan maintenance-nya. Sehingga nantinya dari rangkaian kerja ini didapatkan sebuah sertifikat yang mana terkait dengan keamanan datanya. Nah, kunci suksesnya ini yaitu yang pertama ya ada 3 ya terkait dengan alignment-nya, komitmennya, dan direction-nya. Ya, kita tahu bahwasanya organisasi ini juga budayanya, ya, keberlanjutannya seperti apa dalam hal untuk mencapai tujuannya, lalu komitmennya, arahnya, dan lain sebagainya, serta adanya efektivitas dari organisasi dalam hal untuk melakukan koordinasi. Ya, sehingga nantinya menciptakan sebuah alur yang proses dalam hal untuk mulai dari secara visinya, ya kemampuannya, sumbernya, dan rencananya, sehingga akan merubah suatu budaya dalam hal proses pengamanan data itu sendiri. Nah, kalau kita lihat secara breakdown, ya, aktivitas dari pemrosesan data ini memenuhi dari segi dasar pemrosesan, mulai dari prinsipnya, kewajiban, dan pemenuhan hak atas data pribadi tersebut. Ya, kalau kita lihat dari subjek datanya ini, ya pastinya dia memiliki suatu hak dalam hal untuk datanya sendiri. Ya, kalau misalkan masuk ke dalam sebuah sistem, ini nanti ada sebuah data dasar untuk melakukan pemrosesan. Mulai dari tujuannya ini nanti akan dilakukan seperti apa. Di dalam hal ini nantinya akan masuk dalam proses pengendalian datanya. Ya, bisa mulai dari data yang lain, ya. Data yang lain ini kalau misalkan kita ambil contoh, kalau misalkan kita ke apa ya? Hmm, rumah sakit NIK, BPJS, sorry, kita ambil contoh kasus BPJS saja. BPJS, jadi saya adalah pasien BPJS ya. BPJS ini kan kalau kita daftarkan ke Fasiankes itu kan pasti dimintai NIK. Nah, pengendalian data pribadi lain ini NIK-nya kan bersumber dari Dukcapil. Nah, dari itu nantinya akan ada suatu proses pengambilan data dari Dukcapil untuk dimasukkan ke dalam SIM RS-nya kita. Nah, sehingga ada sebuah proses yang dilakukan, entah itu penambahan data atau penghapusan data. Dalam hal ini adalah upaya untuk pengendalian data tersebut. Setelah itu ada namanya prosesnya, ya prosesnya tadi dikumpulkan, diolah, lalu disimpan. Apakah ada pembaruan atau ada sebuah penyebarluasan dari suatu proses yang kita lakukan tadi. Ya, inilah merupakan sebuah siklus dari pemrosesan, ya, sebuah sistem, tapi juga ada risiko dan aspek perlindungan datanya. Nah, di mana seluruh kewajiban pengambilan data ini diwajibkan untuk melakukan pengendalian, ya, mulai dari proses awal sampai akhirnya. Nah, ini adalah sebuah ekspektasinya, yaitu dari adanya pengamanan data ini diharapkan adanya zero downtime, ya. Data kesalahan data, tidak ada hilangnya data atau tidak adanya kebocoran. Nah, apa sih dampak dari kebocoran data itu sendiri ya? Dalam dunia industri, ya, kalau kita ambil contoh dulu ada sebuah kejadian di 2 rumah sakit besar ya di Indonesia itu diserang oleh virus WannaCry, ya, yang mana itu menimbulkan sebuah gangguan atau potensi kebocoran data. Nah, atau dari serangan ke BPJS Kesehatan yang menyebabkan kebocoran pada tahun 2021 kemarin ya, yang data tersebut dijual di dark web. Ya, atau lagi yang rentan kemarin, yang terakhir kemarin adalah yaitu Pusat Data Nasional ya, meskipun data cadangan itu sudah diretas, nggak tahu datanya itu bagaimana nasibnya. Nah, dampaknya apa? Yaitu financial loss, ya, kehilangan secara finansial, lalu
reputasi, kerusakan dari reputasi tersebut ya, atau hilangnya sudah kepercayaan ya, karena kita sebagai pemegang hak tersebut kita juga sudah memasrahkan, tapi data yang kita pasrahkan ini tidak terkelola dengan baik dari segi pengamanannya dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan data BSSN, ya ada sebuah anomali terkait dengan trafik di sektor kesehatan. Ya, kita lihat pada periode 1 Januari hingga 31 Desember, ya ini yang paling banyak adalah kebocoran terkait dengan sebuah informasi, kebocoran data sebanyak 62,58%. Yang 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 sisanya adalah malware, serangan website, ya exploit trojan, virus dan lain sebagainya. Nah, ini implikasi dari penerapan keamanan yang tidak baik ya. Ini juga menimbulkan kerusakan. Apa itu namanya? Hilangnya biaya tadi. Ya. Kalau berdasarkan datanya ini kurang lebih 8 triliun dolar USD per tahun dampak yang dihasilkan. Nah, untuk langkah solusi yang harus diterapkannya di dalam hal ini industri atau organisasi, yaitu terkait dengan awareness tadi yang sempat saya singgung, bahwasanya kita juga perlu meningkatkan kesadaran atau kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan pentingnya perlindungan pribadi tersebut ya, kepada baik setiap individu maupun jajaran di lingkungan kita ya, lingkungan kita, tapi pihak eksternal pun juga memiliki kewajiban untuk awareness juga ya, yaitu selanjutnya yaitu improvement ya, modernisasi sistem dan teknologi ya, karena teknologi ini cukup berkembang dengan pesat ya, jadi mau nggak mau kita harus mengikuti juga untuk mengupdate terkait dengan keamanannya ya, karena apa itu virus itu juga terus berkembang juga, sehingga perlu adanya peningkatan baik dari proses operasional dan mindset-nya terkait dengan pengamanannya. Lalu yang tidak kalah penting yaitu training ya, training terhadap SDM secara berkelanjutan. Jadi training ini memang penting dalam hal untuk menunjang dalam hal untuk meningkatkan uh, skill SD, skill sumber daya manusianya untuk memahami konsep keamanan data yang terbaru. Ya, lalu juga perlu adanya kerjasama dan monitoring dalam hal ini untuk menyusun pedoman secara jelas dan kuat, sehingga dapat meningkatkan pengawasan dalam hal untuk penindakan atas pelanggaran undang-undang PDB ini. Nah, ini contoh dua kasus secara real tadi yang sempat saya singgung juga. Nah, ini yang apa namanya? Ini contoh apabila kita memanfaat apa itu data tersebut bocor ya. Ini saya ambil contoh. Ini adalah sebuah akun apa namanya, cyber ya, orang-orang hacker-hacker gitu, tapi dia itu memanfaatkan skillnya demi kebaikan. Jadi kalau Anda lihat narasi-narasi yang di sini ini adalah memang menyerang personal, tapi dia itu dalam lingkup yang bagus, yaitu yang mana dia memanfaatkan datanya dalam hal kebaikan untuk mengungkap sebuah kasus-kasus yang eh, tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Ya, ini contohnya. Jadi dia ini semua sengaja saya tutup ya, soalnya takut apa namanya, kita buat contoh aja. Jadi data tersebut diambil ya, diambil lalu dioprek-oprek. Nah, ini dia dapat mengancam ya, mengancam seorang bupati. Bupati dalam hal ini dia ini data kekayaannya dilaporkan dalam 2 tahun ini mengalami peningkatan. Menarik bukan? Dan ternyata kalau bupati ini
dikorek lebih dalam, ternyata dia ini juga memiliki usaha, yaitu PT, ya, di dalam wilayah kerjanya. Ya, jadi kita bisa mengorek-ngorek data lebih dalam. Nah, apabila sudah bupati, sudah berbisnis kayak seperti ini, lah ini kan jadi kacau. Nah, dan ini amat amat sangat eh, berbahaya memang kalau sudah tahu gini. Tapi kalau yang ini saya dukung sih soalnya. Nah, kalau hal ini juga ini. Jadi ini ceritanya juga apa namanya? Apabila data kita bocor, kita juga bisa mengetahui lokasi mana kita kita apa namanya itu berada. Nah, ini dia memberitahu kepada sebuah apa namanya polisi ya. Ini dia menyadap apa itu menyadap di mana lokasi orang-orang ini, device-nya apa, lokasinya di mana. Nah, ternyata diketahui bahwa lokasi ini ya, berada di Swalayan ini. Ceritanya gitu. Nah, ini lebih parahnya lagi, kita bisa melihat video yang sudah direkam oleh seorang wartawan di HP-nya ya. Ini masih 19 jam yang lalu. Nah, ini sudah ada bahwasanya dia sudah mengakui bahwasanya dia ini mengakses handphone wartawan ini tanpa izin. Ya, tanpa izin. Lah itulah bahayanya kalau kita tidak aware dengan eh, data pribadi kita yang sudah tersebar di internet. Nah, kebetulan ini hackernya bagus ya, Kak. Nah, coba bayangkan kalau misalkan orang ini adalah cyber yang mana ingin menghancurkan sebuah negara. Ya. Nah, kalau jadi data kesehatannya sudah bocor, jadi kita bisa melihat trennya dari penyakit orang Indonesia ini seperti apa. Dia ini banyaknya penyakitnya ini apa? Apakah misalkan kekebalan tubuhnya atau sudah usianya sudah tua lah. Ini juga bisa dibuat analisis lebih mendalam. Jadi kalau kita bisa mendapatkan data ini lebih berharga daripada minyak. Nah, istilah itu memang benar adanya. Nah, karena ini lebih contohnya seperti ini, kita bisa menyadap apapun dari internet kalau kita memiliki skill. Nah, gitu. Menghancurkan negara dengan data itu bagus. Nah, mulainya dari mana? Nah, mulainya itu seperti ini. Ini adalah sebuah informasi alurnya, ya, yang mana dibuat apakah sumbernya berasal dari soft copy maupun hard copy. Ya, lalu penyimpanannya melalui cloud. Ya, cloud itu awan, ya, penyimpanan awan, hosting atau yang hard disk itu yang secara kalau di PC, kalau driver itu lalu diproses. Apakah ada penambahan informasi? Nah, lalu adanya sebuah transfer pengirimannya. Apakah pengirimannya melalui email, melalui jaringan internet atau di aplikasi? Nah, lalu delete ya, terkait dengan pengamanannya seperti apa nantinya pemusnahannya. Nah, ini adalah sebuah kontrolnya secara garis besarnya, lalu apa diklasifikasikan secara langsung melalui di data tracing ini. Nah, ini penyimpanannya nanti apakah dibuat melalui akses kontrolnya, inskripsinya, atau terkait dengan pengaturan manajemennya. Nah, lalu penggunaan datanya terkait dengan monitoringnya, ya, lalu mencegah terkait dengan enforcementnya, logical kontrolnya. Nah, lalu ini adalah data sharingnya tadi. Data sharingnya dilakukan sebuah inskripsinya atau tidak. Nah, lalu disimpan. Disimpannya ini apakah dilakukan inskripsi ya melalui aset manajemennya. Lalu pemusnahannya nanti seperti apa? Apakah melalui secara langsung dan sebagaimana. Ini tidak ini kurang lebih tantangannya sama seperti tadi, hanya sebatas ini lebih detail bagaimana tantangan yang ada di dunia kesehatan. Ya, ya tadi pemahaman pemahaman sudah, infrastrukturnya tadi juga sudah, SDM juga sudah, ya lalu biaya investasi yang besar ya memang investasinya ini memang perlu dilakukan ya karena
semakin banyaknya data, juga perlu dilakukan investasi yang besar untuk hal pembaruan sistem teknologi dan pengembangan kebijakan serta pelatihan ya, terkait dengan audit keamanannya. Jadi eh, jangan sampai kita ini terlena. Kita mau enaknya, tapi tidak terhadap serangan pencurian dan keamanan. Lalu ketidakjelasan dalam pedoman teknis ya. Jadi apapun yang kita lakukan juga harus dilakukan pendokumentasian sehingga nantinya adanya upaya perbaikan-perbaikan untuk penyelarasan visi misi dalam hal untuk eh, melakukan pengelolaan data ini terhadap dari serangan cyber entah itu eh, melibatkan pihak ketiga ya atau bagaimana. Yang penting struktur terkait dengan visi misinya sama terhadap hmm, pengamanan data ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan. Halo, halo, cek, cek, cek. Halo, apakah ada pertanyaan? Izin menjawab terdengar, Bapak. Oh, terdengar. Oke, jadi nggak ada pertanyaan berarti ini. Hmm, Oke, bila nggak ada, kita akhiri ya untuk pertemuan kedua ini sampai sini ya. Untuk yang TM3 mungkin dari PJ MK untuk menjadwalkan di hari yang lain. Apabila tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.